Hai, assalamualaikum sahabat online, apa kabar? Nah, di video kali ini Umi mau share cara membuat kaldu MPASI yang tahan sampai 6 bulan loh mams. Mulai dari kaldu daging, kaldu ayam, kemudian ada kaldu dari udang. Nah, buat kalian yang pengen tahu cara buatnya gimana, kalian bisa nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat ya mams. Nah, untuk kaldu yang pertama ini aku pakai 300 gram daging iga, kemudian satu buah wortel ukuran kecil dan setengah bawang bombay. Bawang bombay dan wortel ini menyumbangkan rasa manis pada kaldu. Ada satu lembar daun salam, sedikit jahe, dan bawang putih sebagai aromatik. Nah, buat lebih enak lagi kaldunya, kita pakai daun seledri dan juga daun bawang. Untuk daging iga ini sendiri udah aku cuci bersih ya mams. Kemudian kita rebus sebentar selama 5-7 menit yang bertujuan untuk mengangkat dan membuang kotoran darah agar naik ke permukaan. Setelah itu kita saring, kemudian kita lanjut untuk membuat kaldu. Ini dia hasil dagingnya tadi. Kemudian lanjut kita tumis bumbunya dulu. Di sini aku menggunakan minyak kelapa ya mams. Terus kita tumis bawang bombaynya dulu, bawang bombay dan bawang putihnya sampai wanginya keluar. Tambahkan 1 liter air. Setelah itu kita masukkan daging iga dan bumbu aromatik lainnya. Nah, di sini aku masaknya itu pakai api kecil aja ya, Mam, sekitar 45 menit sampai 1 jam. Yang bertujuan itu agar kaldunya bisa keluar semua. Kenapa pakai daging iga? Karena banyak banget manfaatnya. Yang pertama itu menambah berat badan, kemudian meningkatkan kecerdasan dan perkembangan otak. Yang ketiga itu sebagai sumber energi, dan yang keempat menunjang pembentukan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima itu memelihara kesehatan tulang dan gigi. Makanya di sini aku pakai daging iga, tapi moms di rumah boleh pakai daging biasa, nggak perlu daging iga, atau bisa juga pakai sumsumnya juga bisa. Oh ya maps, biasanya kan kalau orang nggak pakai daun salam ya, tapi di sini aku pakai karena kaldu yang dihasilkan tuh sangat beda aromanya kalau nggak ditambahin daun salam. Setelah itu, setelah mendidih kita angkat, kemudian kita saring. Daging iganya ini bisa aku pakai lagi buat sop. Kemudian kalau kayak seledri, yang lain-lain itu bisa aku buang aja, tapi wortelnya aku ambil buat cemilan. Nah, ini dia udah jadi kaldu daging iganya. Nah, setelah itu kita dinginkan terlebih dahulu ya. Untuk kaldu yang kedua, di sini aku pakai 250 gram kepala dan kulit udang ya, Mams. Nah, untuk dagingnya kalian bisa pakai buat yang lain. Sebelumnya ini udah aku cuci dan aku lumuri dengan jeruk nipis terlebih dahulu. Pertama, udangnya itu aku sangrai terlebih dahulu ya mams, agar nanti ketika dimasukkan ke dalam kaldu, kaldunya nggak terlalu amis. Nah, ini pokoknya kita sangrai sampai airnya itu nggak ada lagi, tapi jangan terlalu gosong ya mams. Nah, setelah disangrai ini, airnya udah berkurang ya mams, dan kering udangnya. Kita lanjut untuk membuat kaldu. Pertama, aku tumis terlebih dahulu bawang bombay, bawang putih, dan jahe. Setelah itu, aku tambahkan air. Airnya ini, kalau yang udang ini aku pakai 900 ml, jadi nggak sampai 1 liter ya mams. Lalu
Lalu kita masukkan potongan wortel dan bahan aromatik lainnya. Dan yang terakhir ini jangan lupa daun salam ya, Mams. Nah, kemudian udangnya juga. Di sini waktu perebusannya itu sekitar 30 sampai 40 menit. Jadi nggak sampai 1 jam buat yang udang. Kita masak sampai airnya menyusut, kira-kira seperti ini ya, Mams. Nah, di sini itu aku cuman mau ambil wortelnya doang buat cemilan, tapi yang lainnya itu, bahan yang lainnya itu aku nggak pakai lagi. Nah, setelah itu kita sisihkan, kemudian kita ambil kaldu udangnya. Nah, ini dia kaldu udangnya. Aku dapat sekitar 500 ml dan aromanya tuh wangi banget, bisa menambah nafsu makan anak. Lanjut, kita mau buat kaldu yang terakhir, ini kaldu ayam kampung. Nah, biasanya sih kalau nggak ayam kampung aku ganti dengan kaldu ceker ya, kaldu ayam tapi dari ceker. Nah, di sini aku pakai 300 gram ayam kampung, kemudian sama kayak bahan tadi ada wortel, bawang bombay, jahe, bawang putih, kemudian ada seledri dan daun bawang. Sebelumnya ayamnya ini kita lumuri dengan perasan jeruk nipis, lalu diamkan selama 10 menit. Sebelum membuat kaldu, di sini pertama-tama kita rebus terlebih dahulu ayam kampungnya, kira-kira 5-7 menit. Nah, ini tujuannya itu untuk mengangkat kotoran dan darah yang menempel pada daging ayam tersebut. Lalu air perebusannya kita buang dan ayamnya kita tiriskan. Sama seperti pembuatan kaldu sebelumnya, di sini kita tumis dulu bawang bombay, jahe dan bawang putih sampai aroma wanginya keluar. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 1 liter. Kemudian kita masukkan ayam, lalu bahan aromatik lainnya. Nah, ini kita masak sekitar 45 menit sampai 1 jam ya, Mam. Pokoknya sampai kaldunya itu keluar semua. Untuk wortel dan ayam bisa kita gunakan kembali buat masakan lain. Nah, setelah itu kita saring. Setelah kita saring, kita diamkan sampai dia dingin sebelum kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini dia 3 kaldu yang kita buat tadi. Yang pertama itu ada kaldu daging, terus ada kaldu ayam, kemudian ada kaldu udang. Nah, yang paling wangi itu kaldu udang ya, Mams. Oke, kita lanjut buat masukin ke dalam storage bag. Nah, di sini untuk setiap tempat itu isinya 200 ml karena yang aku butuhin untuk setiap masakan itu sebanyak 200 ml ya, Mams. Untuk kaldu ayam itu aku dapat sebanyak 500 ml. Kemudian kaldu daging sebanyak 550 ml, kemudian kaldu udang sebanyak 600 ml ya. Jadi tergantung berapa lama kalian merebusnya. Nah, ini dia hasilnya, Mam. Setelah selesai semua, kita lanjut untuk penyimpanan ke dalam kulkas. Nah, yang untuk storage bagnya itu aku masukkan ke dalam freezer. Di freezer ini bisa tahan 3-6 bulan, tapi biasanya aku itu 1 bulan aja udah habis. Kemudian untuk yang mau dipakai besok atau 2 hari lagi itu kalian bisa taruh di bagian bawah, di bagian chiller di sini. Nah, di sini ini tahannya sampai 3 hari ya, Mams. Nah, untuk mencairkan kaldu yang beku itu harus bertahap ya, Mams. Jadi dari freezer pertama kita pindahkan dulu ke dalam chiller. Nah, di chiller ini nanti dia akan mencair
Setelah itu baru bisa kita pindahkan ke dalam suhu ruang ya mams, dan siap kita gunakan. Sekian dulu video dari aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat ya.